Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan, dan semoga kita masih di dalam lindungan Allah SWT. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Sulkarib, NIM 101. Nah, di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, yang meliputi yang pertama prinsip pengembangan kurikulum, yang kedua sumber-sumber prinsip pengembangan kurikulum, yang ketiga tipe-tipe prinsip pengembangan kurikulum, yang terakhir yang keempat pengembangan kurikulum dilakukan dengan adanya prinsip-prinsip dan pengembangannya. Nah, untuk selanjutnya bisa langsung disampaikan oleh teman saya. Baiklah, saya Umi Latifah NIM 094 akan menjelaskan tentang pengertian prinsip perkembangan kurikulum. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang artinya pelari dan kurar yaitu tempat terpacu. Jadi istilah kurikulum itu berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani. Terus dalam bahasa Arab, kurikulum itu digunakan adalah manbaj yang berarti jalan terang yang dilalui manusia pada berbagai bidang kehidupan. Itu menurut Hasan Langgulung. Terus dalam rangka mencapai tujuan pendidikan, kurikulum tidaklah bersifat statis. Kurikulum dapat diubah maupun dimodifikasi secara dinamis mengikuti arah perkembangan zaman. Proses mengubah dan memodifikasi dinamakan proses pengembangan. Terus untuk pengembangan kurikulum itu dapat disimpulkan adalah proses memaksimalkan pelaksanaan kurikulum dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan sebagaimana dalam kurikulum yang diterapkan pemerintah setelah dilaksanakan dalam waktu tertentu. Biasanya pengembangan kurikulum ini adalah proses pembaruan kurikulum setelah dilakukan evaluasi kurikulum setelah dilaksanakan. Bisa saja dilakukan atas kebijakan pemerintah dan juga dapat dilakukan oleh pihak sekolah bersama dengan guru dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan kurikulum pendidikan di sekolah dan luar sekolah terhadap perkembangan anak didik. Selanjutnya, pada poin kedua, sumber-sumber prinsip pengembangan kurikulum. Dalam kajian tentang sumber-sumber pengembangan kurikulum, Peter of Olivia mengemukakan bahwa ada 4 jenis pengembangan kurikulum. Yang pertama, data empiris. Apa sih data empiris itu? Data empiris itu adalah sebuah pengetahuan yang diperoleh dari observasi atau percobaan. Yang kedua, data hasil penelitian. Yang ketiga, kisah rakyat. Kisah rakyat ini seperti Malin Kundang, Timun Emas, Danau Toba, dan sebagainya, yang menyangkut tentang keyakinan masyarakat dan nilai-nilai yang ada di dalamnya, serta pemahaman bersama atau pengertian umum yang ada pada suatu masyarakat. Berdasarkan sumber-sumber pembagian yang dikemukakan Olivia tersebut, dapat dikategorikan hanya ada 2 sumber yang menjadi prinsip pengembangan kurikulum. Apa aja? Yaitu sumber ilmiah dan sumber non-ilmiah. Sumber ilmiah dapat dari data-data empiris tentang kelemahan dan kekurangan kurikulum sebelumnya, informasi faktual, dan sebagainya. Sedangkan sumber non-ilmiah didapat dari hal-hal yang bersifat nol ilmiah seperti cerita rakyat, legenda, mitos, dan sebagainya yang telah menjadi keyakinan umum oleh suatu masyarakat dan memiliki nilai-nilai tertentu di dalamnya. Sedangkan menurut Sukmadinata dalam bukunya Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek menyebutkan beberapa sumber pengembangan kurikulum. Yang pertama, kehidupan dan pekerjaan orang dewasa, di mana di kurikulum ini disesuaikan sebagai persiapan anak untuk menjalani kehidupan
dan pekerjaan orang dewasa. Supaya apa? Supaya anak ini lebih mempersiapkan diri supaya anak tidak kaget ketika dewasa untuk menjalani kehidupan yang lebih keras lagi. Nomor 2, budaya masyarakat. Termasuk di dalamnya semua disiplin ilmu yang ada sebagai pengetahuan ilmiah, nilai-nilai, perilaku, benda material, dan unsur kebudayaan lainnya. Nomor 3, anak sebagai pusat atau sumber kegiatan pembelajaran. Nah, perhatian dan penyusunan pengembangan kurikulum bukan sesuatu yang diberikan pada anak, tetapi bagaimana potensi anak dapat dikembangkan secara optimal dalam pengembangan kurikulum ini. Nomor 4, pengalaman penyusunan kurikulum sebelumnya. Baik sesuatu yang negatif maupun hasil evaluasi positif atas pelaksanaan kurikulum sebelumnya. Selanjutnya nomor 5, tata nilai di masyarakat. Termasuk nilai-nilai apa saja yang akan diajarkan di sekolah atau dalam pelaksanaan kurikulum. Nah, apa aja yang akan diajarkan guru oleh peserta didik. Nilai-nilainya itu apa aja di dalam masyarakat. Nah, yang berikutnya nomor 3, yaitu tipe-tipe prinsip pengembangan kurikulum. Nah, menurut tim pengembangan MKDP, kurikulum dan pembelajaran, tipe-tipe prinsip pengembangan kurikulum merupakan tingkat ketetapan dan ketepatan. Nah, prinsip yang digunakan terdapat data, fakta, konsep, dan prinsip yang di tingkat kepercayaannya tidak diragukan lagi karena sudah terbukti secara empiris melalui suatu penelitian yang berulang-ulang sehingga prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dapat diklasifikasikan menjadi tipe-tipe prinsip. Yang pertama yaitu anggapan kebenaran atau menyeluruh. Anggapan kebenaran adalah fakta, konsep, dan prinsip yang diperoleh serta telah diuji dalam penelitian yang berulang-ulang sehingga bisa dibuat generalisasi diberlakukan di tempat yang berbeda. Nah, yang kedua, anggapan kebenaran parsial, yaitu anggapan kebenaran parsial yaitu suatu fakta, konsep, dan prinsip yang sudah terbukti efektif dalam banyak kasus tetapi sifatnya masih belum bisa digeneralisasikan. Nah, di sini generalisasi adalah sebuah bentuk dari kegiatan penalaran yang di dalamnya akan bertolak dari beberapa macam bentuk fakta maupun berbagai macam bentuk gejala yang secara khusus akan dilakukan pengamatan, kemudian akan dilakukan penarikan terhadap kesimpulan yang secara umum terhadap sebuah bagian dari gejala yang diperhatikan. Contohnya adalah data, statistika, fakta, hingga kesimpulan. Yang keempat yaitu pengembangan kurikulum dilakukan adanya prinsip. Jadi dalam pengembangan kurikulum itu ada beberapa prinsip, antara lain prinsip umum dan prinsip khusus. Akan tetapi dalam prinsip umum dan prinsip khusus juga ada acuannya. Jadi dalam prinsip umum itu pengertiannya prinsip yang harus diperhatikan yang dimiliki oleh kurikulum sebagai totalitas dari gabungan komponen-komponen yang membangunnya. Jadi dalam membangun sebuah kurikulum itu ada komponen-komponen yang mendukung. Itu meliputi 7 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip relevansi atau keterpaduan. Kurikulum dilaksanakan dan dirancang berdasarkan prinsip keterpaduan atau relevansi. Pelaksanaan terpadu bertitik tolak dan dari masalah atau topik dan konsistensi antara unsur-unsurnya. Untuk yang kedua yaitu prinsip efektivitas. Prinsip ini merujuk pada pengertian bahwa kurikulum selalu berorientasi pada tujuan pendidikan. Terus yang ketiga yaitu prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas atau kesinambungan yaitu dalam
prinsip ini kurikulum dikembangkan secara berkesinambungan, meliputi kesinambungan ada dua, yaitu yang pertama kesinambungan antara berbagai tingkat sekolah, yang kedua itu kesinambungan antara berbagai bidang studi. Terus untuk yang selanjutnya yaitu prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas artinya tidak kaku, yaitu adanya semacam ruang gerak yang memberikan sedikit kebebasan di dalam bertindak, bahwa kurikulum harus lentur, tidak kaku, terutama dalam pelaksanaan pembelajarannya. Terus yang kelima yaitu prinsip berorientasi pada tujuan. Perkembangan kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu dan bertitik tolak dari tujuan pendidikan nasional. Tujuan kurikulum merupakan penjabaran dan upaya untuk mencapai tujuan satuan dan jenjang pendidikan tertentu. Terus untuk yang ke-6 yaitu prinsip kesinambungan. Prinsip kesinambungan atau keseimbangan itu penyusunan kurikulum supaya memperhatikan keseimbangan secara proporsional dan fungsional antara berbagai program dan subprogram, antara semua mata pelajaran dan semua aspek-aspek perilaku yang ingin dikembangkan oleh seorang pendidik. Nah, yang terakhir itu prinsip khusus. Prinsip khusus itu pengembangan komponen tujuan, prinsip untuk mengembangkan komponen isi kurikulum, dan prinsip-prinsip untuk mengembangkan komponen kurikulum lainnya. Toto Rukmiyat dan kawan-kawan menjelaskan beberapa prinsip pengembangan kurikulum khusus. Yang nomor 1, prinsip penentuan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ini mencakup tujuan yang bersifat umum dan khusus. Rumusan tujuan pendidikan ini bersumber pada A. Ketentuan dan kebijakan pemerintah, B. Survei mengenai persepsi orang tua atau masyarakat tentang kebutuhan mereka, C. Survei tentang pandangan para ahli dalam bidang tertentu, D. Survei tentang manpower, E. Pengalaman negara lainnya dalam masalah yang sama, F. Penelitian. Nah, prinsip nomor 2 yaitu prinsip berkenaan dengan pemilihan isi kurikulum. Ada beberapa pertimbangan yang perlu ditentukan dalam menentukan isi kurikulum. Yang pertama, perlu penjabaran tujuan pendidikan ke dalam pembuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. B. Isi bahan pembelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Terakhir C. Unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis. Prinsip nomor 3, prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Untuk menentukan kegiatan proses belajar mengajar harus memperhatikan hal-hal yang berikut. A. Apakah metode belajar mengajar sudah cocok untuk mengajar peserta didik? B. Apakah metode tersebut memberikan kegiatan bervariasi sehingga dapat melayani perbedaan antar individu lain? C. Apakah metode tersebut dapat memberikan urutan kegiatan yang bertingkat? D. Apakah metode tersebut dapat menciptakan kegiatan untuk mencapai tujuan kognitif dan psikomotor? E. Apakah metode tersebut lebih mengaktifkan siswa atau guru dan kedua-duanya? F. Apakah metode tersebut mendorong berkembangnya kemampuan baru? G. Apakah metode tersebut menimbulkan jalinan kegiatan belajar mengajar di rumah dan sekolah? H. Untuk apa keterampilan sangat dibutuhkan kegiatan yang menekankan learning by loading di samping learning by saying and knowing. Nomor 4, prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran yang berisi A. Alat atau media apakah yang diperlukan, apakah semuanya sudah tersedia? Bila alat tidak ada, apakah ada penggantinya? B. Kalau ada yang harus dibuat, hendaknya memperhatikan bagaimana pembuatannya, kemudian siapa, kemudian waktunya.
Yang C, bagaimana pengorganisasian alat dalam bahan pengajaran dalam bentuk modul, paket belajar, dan lain-lain. D, bagaimana pengintegrasian dalam keseluruhan kegiatan belajar. Prinsip selanjutnya nomor 5 yang terakhir, prinsip berkenaan dengan penilaian yang berisi A. Perancangan dan penilaian. B. Penyusunan alat penilaian. Yang terakhir C. Pengelolaan hasil belajar. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Apabila banyak kekurangannya, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.